Yang ada sekarang, kita cukup punya daya tangkal bahwa apabila terjadi sengketa militer di antara negara-negara yang berhubungan dengan kita cukup punya kekuatan yang mumpuni. Tapi tentu masalah perang bukan masalah alat alutsista saja, tapi juga masalah uang, masalah kemampuan ekonomi, masalah berapa lama kita bisa berperang, berapa peluru kita bisa mainkan, berapa logistik yang bisa bertahan. Saya kira hitungan itu masih panjang. Tapi perkiraan saya dalam 10-15 tahun yang akan datang, Indonesia tidak akan mengalami perang terbuka, baik dengan negara tetangga maupun negara yang jauh dari tetangga. Saya kira kita cukup tenang dengan memiliki yang ada, dan ini adalah suatu basis, suatu platform awal yang harus terus ditumbuhkan untuk kira-kira 15-20 tahun yang akan datang. Ya, kita sepakat tidak punya musuh bukan berarti tidak sensitif terhadap dinamika politik luar negeri. Persis. Begitu ya. Itu salah satunya. Kita sedang melihat yang di layar kaca, ini adalah salah satu alutsista yang dimiliki oleh TNI. Ada kendaraan apa yang kita lihat di situ, Pak Sudrajat? Saya lihat ini ada tank, kelihatannya Leopard atau Scorpion, ini agak relatif. Saya kira ini Scorpion ya, ini tank ringan. Oh enggak, ini Leopard kelihatannya. Ya, Leopard ini. Tank yang baru saja dibeli dari Jerman. Betul, betul. Bisa dijelaskan spesifikasi atau kekuatannya sebetulnya dari Leopard tadi ini? Saya sudah jelaskan, dia punya daya tembak yang luar biasa dan daya gerak yang cepat. Dan mereka adalah memang main battle tank, yaitu tank untuk peperangan tank. Jadi ini adalah untuk perang utama tank. Saya kira ini adalah cukup signifikan dalam konteks kekuatan darat. Dan ini adalah memang dihadapkan kepada lawan-lawan kita atau potensi musuh kita yang memang memiliki kekuatan tank yang cukup kuat. Baik, dalam kategori tank tempur, apakah tank Leopard ini termasuk tank yang cukup cepat begitu untuk menggempur musuh? Seberapa maksimal kemudian kecepatan untuk mencapai suatu tempat begitu, Pak? Sangat tergantung, karena tank ini tidak bisa jalan misalnya dari Jakarta ke Surabaya sendirian. Dia harus pakai tank transporter. Dia tidak jalan di jalan raya seperti ini. Dia hanya berjalan seperti ini di daerah pertempuran. Sehingga untuk kecepatan itu tergantung. Misalnya perangnya di Surabaya, ya kita mesti bawa dari sini pakai tank transporter ke sana atau pakai kapal baru didaratkan. Tapi di daerah battle pertempuran sendiri itu radius antara mungkin puluhan kilometer. Dan yang saya sebutkan tadi, dia sanggup mengatasi medan-medan yang cukup berat, dan dia punya kecepatan yang cukup cepat, dan dia punya daya tembak yang luar biasa karena dia memiliki kaliber 120. Berapa personil biasanya mengoperasikan tank ini? 4. Ya. Nah, bisa dijelaskan fungsi-fungsinya? Ya, mereka ada pengemudi, ada cadangan pengemudi, navigasi, dan ada gunner, ada penembak. Baik. Dan dia juga dilengkapi dengan senjata ringan. Baik. Apabila kita melihat jenis tank ini agak sedikit berbeda dengan yang lain, ini tank jenis apa masihkah sama begitu? Saya kira ini masih sama, tapi jenisnya lebih kepada personal carrier ya, atau logistik. Ya, dia tidak dilengkapi dengan gun. Baik, ini apakah jenis tank Marder, Pak? Yang secara postur memang tidak jauh berbeda dengan tank Leopard? Enggak, ini lebih kecil dari Leopard. Lebih kecil dari Leopard. Kendaraan tempur ini dilengkapi dengan senjata utama meriam kaliber kecil. Ini kalau saya lihat seperti tank amfibinya Angkatan Laut ya. Berkaliber 20 mm. Senjata otomatis yang terdapat dalam tank Marder ini dapat menggunakan berbagai jenis amunisi. Baik, perlengkapan senjataan yang diangkut oleh tank-tank tempur seperti ini seberapa banyak, Pak? Apabila bisa di... Kebanyakan mereka hanya membawa mesiu. Mesiunya saja? Ya. Dan logistik prajurit yang ada di situ. Kalau 4 orang ya 4 orang. Dia tidak membawa apa-apa. Untuk melontarkan granat asap.
Kendaraan tempur ini memiliki berat sebesar 33,5 ton dan memiliki kecepatan maksimal di jalan raya hingga 65 km per jam. Tank ini menggunakan mesin diesel MTU-ME DE500 6 silinder berpendidih cair yang mampu menghasilkan 600 horsepower. Selanjutnya, barangkali Pak Sudrajat yang sedang kita saksikan. Saya nggak begitu kenal ini. Ini ada kayaknya seperti kayak tank Marder tadi. Ini lebih kepada tank amfibi pengangkut personel. Ini adalah Panzer. Ya, fungsinya lebih kepada pengintaian. Ya, kemudian kalau berbicara mengenai tank amfibi, ini adalah kendaraan tempur lapis baja yang mampu bermanuver di air dan juga darat, begitu ya? Ya, dia mendarat dari kapal pendaratan dan dia hanya sebentar dia mengapung langsung mendarat. Dia adalah bertugas untuk menguasai atau disebut dengan beach heading. Jadi dia tumpuan-tumpuan pantai pada saat pendaratan marinir. Senjata utama yang ada di tank tersebut? Itu kebanyakan adalah kaliber yang tidak besar, di bawah 100 mm. Seperti ini lebih kepada personel, mengangkut personel. Kalau berbicara terkait dengan perawatan, Pak, seperti apa perawatan yang memang dikhususkan bagi tank-tank tempur ini, mengingat bahwa dalam praktiknya memang jarang sekali digunakan, ataupun tidak pernah digunakan dalam realisasi tempur, begitu Pak? Memang perawatan ini menjadi suatu isu pokok di dalam memelihara alutsista. Ini kita lihat ini adalah meriam anti serangan udara, Arhanut. Ya, kembali kepada pemeliharaan tadi, misalnya tank atau kendaraan lapis baja yang lainnya itu tiap hari harus dipanasin, dan dipanasin itu juga dia mengkonsumsi banyak bahan bakar. Itu udah menjadi ongkos sendiri. Berapa, misalnya satu tank satu hari dia harus mengkonsumsi paling tidak 20 liter untuk pemanasan doang. Saya kira hal-hal seperti itu memang termasuk yang cukup berat. Tapi mereka juga sering digunakan pada saat-saat latihan, baik latihan di dalam angkatan sendiri maupun latihan gabungan. Ini adalah senjata penangkis serangan udara. Memiliki perlengkapan yang canggih, yang modern dan banyak. Tapi yang lebih harus diperhatikan adalah kemampuan prajurit itu untuk mengoperasikan alat-alat itu. Nah, saya kira pendidikan prajurit, latihan prajurit itu sebetulnya harus lebih ditingkatkan. Kalau saya lihat porsi anggaran untuk latihan prajurit itu masih belum memadai. Sehingga taruhlah misalnya seorang prajurit untuk dipelihara kemampuan menembaknya, itu 1 tahun dia perlu menghabiskan berapa peluru untuk latihan nembak. Nah, itu harus bisa dikalkulasi. Sehingga sebetulnya biaya latihan itu sebetulnya sangat signifikan untuk betul-betul diperhatikan. Karena kalau tidak, berapa canggihnya peralatan yang kita miliki tanpa diawaki oleh prajurit yang mahir, itu sama aja dengan tidak punya apa-apa. Ya, kita melihat lagi apa yang ada di layar kaca. Ini masih parade alutsista yang kita miliki, kendaraan-kendaraan. Apa yang kita lihat di layar kaca ini, Pak Derajat? Ini adalah kendaraan artileri yang sedang menarik meriam-meriam sedang dan meriam berat. Dan itu ada yang ditarik dengan
kendaraan roda rantai, ada yang dengan roda karet, dan juga ada kendaraan, saya lihat itu bagian daripada kaliber sedang. Selanjutnya akan melintas di hadapan Presiden Republik Indonesia adalah material tempur TNI Angkatan Laut. Yang mengawali material tempur TNI Angkatan Laut adalah... Kalau saya melihat daripada perjalanan TNI, semuanya sudah dalam track yang benar, dalam rangka reformasi TNI yang lebih profesional. Dan saya kira inilah yang harus menjadi perhatian bangsa kita, bahwa memang kita harus memiliki prajurit atau kemampuan angkatan perang kita yang cukup handal.